Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan nama saya Putri Zelita Kristofela Hulu dengan NPM 24290610008. Saya dari Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Cunyadin. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang mazhab-mazhab pemikiran dalam sosiologi hukum untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Hukum dengan dosen pengampun Bapak Dr. Dahris SHMH. Makalah ini mengkaji materi pokok mengenai pemikiran utama dalam sosiologi hukum dengan fokus pada aliran alias atau bisa disebut dengan mazhab, tokoh-tokoh perintis perkembangan realisme hukum dan serta mazhab yang relevan. Pertama, makalah ini membahas berbagai aliran dalam sosiologi hukum termasuk positivisme hukum, realisme hukum, dan teori kritis yang masing-masing memberikan sudut pandang berbeda tentang peran hukum dalam mengatur dan mencerminkan struktur sosial. Sosiologi hukum adalah bidang kajian yang berfokus pada hubungan antara hukum dan masyarakat. Sebagai cabang dari sosiologi, disiplin ini memandang hukum bukan hanya sebagai aturan formal yang mengikat, tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai-nilai sosial, norma, dan konflik yang terjadi dalam suatu masyarakat. Latar belakang dan tujuan utama sosiologi hukum adalah untuk memahami peran hukum dalam menjaga stabilitas sosial, mengatur interaksi antar individu, serta menegaskan kekuasaan atau otoritas dalam suatu sistem sosial. Di tengah masyarakat modern yang kompleks, hukum menjadi bagian yang penting dalam mencerminkan dinamika sosial serta perubahan-perubahan dalam struktur dan nilai-nilai sosial. Lalu, apa saja rumusan masalah kali ini? Yang pertama, apa saja aliran-aliran atau mazhab dalam sosiologi hukum? Lalu yang kedua, ada siapa saja peletak dasar sosiologi hukum? Lalu yang ketiga, apa saja pendekatan realisme sosiologi hukum? Kita masuk ke pembahasan yang pertama, aliran-aliran dalam sosiologi hukum. Terdapat dua aliran utama dalam sosiologi hukum antara lain. Yang pertama, aliran positif. Aliran ini hanya ingin membicarakan kejadian yang dapat diamati dari luar secara murni. Mereka tidak mau memasukkan hal-hal yang tidak dapat diamati dari luar, seperti nilai dan tujuan. Aliran positif ini dipelopori oleh Donald Black. Black menyatakan perihal terjadinya kekaburan antara ilmu atau sains dalam kebijaksanaan atau polis dalam sosiologi hukum. Menurut Black, ia hanya berurusan dengan fakta yang dapat diamati atau observable fact. Ia tidak boleh memikirkan tentang adanya tujuan hukum, maksud hukum, nilai dalam hukum, dan lain-lain. Hukum adalah apa yang kita lihat dan terjadi, dilakukan dalam masyarakat. Sosiologi hukum bertolak dari catatan-catatan mengenai kenyataan yang teramati tersebut. Positivisme ini dengan maksud yang jelas hendak menggantikan dan mengerti zaman yang ada dengan caranya sendiri. Lalu, yang kedua, ada aliran normatif. Menurut aliran ini, hukum bukan merupakan fakta yang teramati, tetapi merupakan suatu intuisi nilai. Hukum mengandung nilai-nilai dan bekerja untuk mengekspresikan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat. Menurut aliran ini, hukum bersifat derivatif karena itu tidak dapat dipisahkan dari intuisi primer seperti politik dan ekonomi. Sosiologi hukum pertama kali diperkenalkan oleh seorang berkebangsaan Italia yang bernama Ancelotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli pemikir baik di bidang filsafat atau filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi. Ada berbagai faktor yang menyebabkan para ahli kemudian menerjunkan diri ke dalam bidang filsafat hukum. Timbulnya kebimbangan atau kebenaran dalam keadilan dalam arti kesebandingan dari hukum yang berlaku, di samping gejala tersebut dengan pemikiran yang di bidang filsafat ini timbul pada ketegangan antara hukum yang berlaku dengan filsafat yang disebabkan karena perbedaan antara dasar-dasar hukum yang berlaku. Hasil pemikiran para ahli filsafat hukum yang terbagi tersebut terhimpun dalam berbagai mazhab atau aliran. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada mazhab formalitas. Tokoh terpenting dalam mazhab ini adalah John Austin pada tahun 1790 sampai 1859. Ia mengatakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau law is command of the lawgivers.
atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah perintah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir. Perintah mana yang dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Austin menganggap hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetapi eh, tetap dan bersifat tertutup. Dan karena ajarannya dinamakan analytical jurisprudence. Ajaran Austin kurang atau tidak memberi tempat bagi hukum yang hidup dalam masyarakat. Austin membagi hukum dalam dua bagian. Yang pertama, ada hukum yang diciptakan oleh Tuhan untuk manusia. Lalu yang kedua, hukum yang dibuat dan disusun oleh manusia. Hukum ini terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hukum yang sebenarnya. Hukum yang tepat sebagai hukum. Jenis hukum ini disebut juga sebagai hukum positif yang tadi sudah disampaikan di atas. Hukum yang sebenarnya mengandung perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Hukum yang sebenarnya ini terbagi dua. Yang pertama, hukum yang dibuat oleh penguasa seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Lalu hukum yang kedua ada hukum yang dibuat dan disusun oleh rakyat secara individual yang dipergunakan untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Misal, hak kurator terhadap badan atau orang dalam kurtele atau hak wali terhadap orang yang berada di bawah perwalian. Lalu yang kedua, ada hukum yang tidak sebenarnya adalah bukan hukum yang merupakan hukum yang secara langsung berasal dari penguasa, tetapi peraturan-peraturan yang berasal dari perkumpulan-perkumpulan atau badan-badan tertentu. Lalu yang kedua ada mazhab sejarah dan kebudayaan. Mazhab sejarah dan kebudayaan ini adalah senyatanya mempunyai pemikiran yang bertentangan dengan mazhab formalisme. Dalam hal ini, mazhab sejarah dan kebudayaan menekankan bahwasanya hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan di mana hukum tersebut timbul. Munculnya aliran sejarah setidaknya dilatar belakangi oleh tiga hal. Yang pertama, rasionalisme abad 18 yang didasarkan pada hukum alam yang dipandang tidak memperhatikan fakta sejarah. Lalu yang kedua, semangat revolusi Prancis yang menentang tradisi dan lebih mengutamakan rasio. Lalu yang ketiga adanya larangan penafsiran oleh hakim karena undang-undang dipandang telah dapat memecahkan semua masalah hukum. Beberapa pemikir mazhab ini antara lain Friedrich Karl von Savigny pada tahun 1779 sampai 1861. Berasal dari Jerman. Tokoh ini juga dianggap sebagai pemuka sejarah hukum. Bahkan George Griffith menyatakan Savigny dan Pucha adalah peletak dasar mazhab sejarah ini. Ia berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat atau Falgis, yang mana semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, serta bukan berasal dari pembentukan undang-undang. Lalu ringkasnya pendapat Savage yaitu satu, hukum adalah suatu produk dari kekuasaan yang tidak disadari. Lalu yang kedua, hukum beroperasi secara diam-diam di tengah masyarakat. Lalu yang ketiga, sumber utama hukum adalah adanya kesetiaan dari anggota masyarakat, kebiasaan, dan kesadaran diri dari anggota masyarakat. Lalu yang keempat, di setiap masyarakat, tradisi dan kebiasaan tertentu yang secara terus-menerus dipraktekkan berkembang menjadi peraturan hukum dan diakui oleh organ-organ negara. Lalu yang ketiga ada aliran utilitarianisme. Prinsip aliran ini adalah bahwa masyarakat bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jeremy Bentham pada tahun 1748 sampai 1832, yaitu dalam teorinya tentang hukum, Bentham menggunakan salah satu prinsip dari aliran utilitarianisme, yakni bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Setiap kejahatan harus disertai dengan hukuman-hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut. Dan hendaknya penderita yang dijatuhkan tidak lebih dari apa yang diperlakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Lalu ada Jeremy Bentham pada 1748 sampai 1832
berpendapat bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kerusakan. Tugas hukum adalah memelihara kebahagiaan dan mencegah kejahatan. Menurutnya, pemindaan harus bersifat spesifik untuk setiap jenis kejahatan. Dan seberapa besar pidana itu boleh diberikan. Hal ini tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah timbulnya kejahatan. Yang menjadi kelemahan teori Bentham ini adalah bahwa ukuran keadilan, kebahagiaan, dan penderitaan itu sendiri diinterpretasikan relatif berbeda antara manusia satu dengan yang lainnya. Sehingga keadilan dan penderitaan tersebut tidaklah menjadi wujud yang pasti bagi setiap manusia. Lalu yang terakhir ada aliran sociological jurisprudence. Ajaran-ajaran aliran social jurisprudence berkembang dan menjadi populer di Amerika Serikat, terutama atas dasar Roscoe Pound pada tahun 1870 sampai 1964. Roscoe berpendapat bahwa hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, dan tugas dari ilmu hukum untuk mengembangkan suatu kerangka yang mana kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal. Pun menganjurkan untuk mempelajari hukum sebagai suatu proses atau law in action, yang dibedakan dengan hukum tertulis atau law in the books. Perbedaan ini dapat diterapkan pada seluruh bidang hukum, baik hukum substantif ataupun hukum adjektif. Ajarannya tersebut menonjolkan masalah apakah hukum yang ditetapkan sesuai dengan pola-pola perilakuan. Ajaran tersebut dapat diperluas lagi sehingga mencakup masalah, keputusan-keputusan pengadilan, serta pelaksanaannya, dan juga antara isi suatu peraturan dan efek-efeknya yang nyata. Lalu, pembahasan yang kedua, peletak-peletak dalam sosiologi hukum. Durkheim hanya banyak memberikan sosiologi hukum itu harus membedakan antara jenis-jenis hukum, klasifikasi pertama, yang perlu diadakan antara hukum bersesuaian dengan ketidakkawanan mekanis atau hukum yang bersesuaian dengan organisir, hukum keluarga, dan lain-lainnya. Lalu menurut Mas Weber, semua sosiologi hukum diedukasikan menjadi kemungkinan atau kesempatan-kesempatan dari kelakuan sosial menurut suatu sistem. Lalu kita masuk ke pendekatan realisme sosiologi hukum. Carl Llewellyn pada tahun 1893 sampai 1962, Jeremy Frank pada 1889 sampai 1957, dan Justice Oliver Wendell Holmes 1841 sampai 1935. Ketiga orang tersebut berasal dari orang Amerika. Konsep mereka sangat radikal tentang proses peradilan. Dikatakannya bahwa hakim-hakim tidak hanya menentukan hukuman, tetapi bahkan membentuk hukum. Aliran realisme bukan sangat memperhatikan tentang konsep keadilan, namun secara ilmiah mereka menyadari bahwa keadilan atau hukum yang adil itu sendiri paling tidak sangat sulit ditentukan kalau tidak dikatakan tak bisa ditetapkan. Menurut Llewellyn mengemukakan ciri-ciri dari realisme hukum. Yang pertama, realisme bukan suatu aliran mazhab. Realisme adalah suatu gerakan dalam cara berpikir dan cara bekerja tentang hukum. Lalu realisme adalah suatu konsepsi mengenai hukum yang berubah-ubah dan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial. Maka tiap bagiannya harus diselidiki mengenai tujuan maupun hasilnya. Hal ini berarti keadaan sosial lebih tepat mengalami perubahan daripada hukum. Lalu yang ketiga, realisme mendasarkan ajaran atau pemisahan antara solen dan sein untuk keperluan penyidikan. Agar penyidikan mempunyai tujuan, maka hendaknya diperhatikan adanya nilai-nilai dan observasi terhadap nilai. Adanya nilai yang tidak boleh dipengaruhi oleh kehendak pengamat maupun kesusilaan. Lalu kesimpulan. Makalah ini membahas materi pokok yang mencakup aliran-aliran dalam sosiologi hukum, para peletak dasar disiplin ini, dan pendekatan realisme hukum. Berdasarkan pembahasan tersebut, terdapat beberapa kesimpulan utama yang dapat diambil mengenai sosiologi hukum sebagai kajian interdisipliner yang kompleks. Yang pertama, aliran-aliran dalam sosiologi hukum seperti positif, normatif, formalitas, sejarah, dan kebudayaan. Utilitarianisme menunjukkan bahwa hukum bukan hanya sistem atau aturan formal, tetapi juga cerminan dari struktur nilai dan konflik masyarakat.
Lalu kedua, peletak-peletak dasar sosiologi hukum seperti Emil Durkheim dan Max Weber telah memberikan landasan teoritis yang penting untuk memahami dalam konteks sosial. Lalu yang ketiga, pendekatan realisme hukum menekankan bahwa hukum dalam praktiknya seringkali berbeda dari hukum yang tertulis. Secara keseluruhan, makalah ini menyimpulkan bahwa sosiologi hukum memberikan perspektif yang luas dan komprehensif untuk memahami hukum sebagai fenomena sosial. Melalui berbagai aliran dan pemikiran dari peletak dasar hingga pendekatan realisme hukum, kajian sosiologi hukum membantu kita melihat hukum sebagai mekanisme yang tidak hanya mengatur perilaku masyarakat, tapi juga merefleksikan dan membentuk nilai-nilai sosial, kekuasaan, dan dinamika perubahan sosial. Perspektif ini penting untuk menganalisis hukum yang lebih kontekstual dan relevan, terutama di tengah masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.